Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi. Baiklah, hari ini kita bersyukur kita dapat bangun dengan keadaan sehat. Kita mulai morning prayer kita. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul bersama di Zoom ini untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami pagi yang indah, Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat berkumpul bersama Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah morning prayer kami, biarkan pujian, biarkan kemuliaan yang kami nyatakan padamu, Engkau terima Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau penolong dan sahabat kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bangkitkan imanmu, sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat bagi setiap kita. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Dia Tuhan yang setia. Sama-sama menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Dia melihat hatimu yang merindukannya. Mari sembah Dia. Namanya Yesus. Yesus, Kau ajaib, kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, segala perkara kami tanggung di dalam-Mu. Sebab Dia Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan yang baru. Hari ini percaya engkau dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menerimamu. Dia begitu baik. Dia mengampuni, bahkan menyucikan dengan darah-Nya yang kudus. Ya Yesus, oh, terima kasih. Dia Tuhan yang senang sekali memberkatimu. Dia Tuhan yang suka menyertaimu. Dia suka menolongmu, dan Dia pasti menolongmu. Serahkan segalanya kepada-Nya. Percaya Dia bertindak, sebab Dia tahu, Dia maha tahu yang terbaik bagimu, yang terindah bagimu. Mari percaya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi setiap kamu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia.
setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi kami Tuhan. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, benar Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, benar Tuhan, kami percaya kepadamu. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Biarlah namamu semakin ditinggikan, namamu semakin dimuliakan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biar Tuhan menuntun kami, menolong kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Kita akan dilayani oleh Pastor Eni. Silakan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, salam. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Saya percaya hari ini kita akan melihat kemenangan-kemenangan, amin. Kita akan melihat doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Hari ini saya berdoa biar pintu-pintu yang tertutup dibukakan bagi setiap kita. Ketika pagi hari ini kita datang, menyembah, memuji Tuhan, datanglah dengan iman Bapak Ibu Saudara. Datanglah dengan iman. Nah, pagi hari ini kita datang, berdoa, menyembah Tuhan, itu adalah sikap di mana kita sedang melayani Raja segala raja, Bapak Ibu Saudara. Jadi engkau sudah memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita melayani di gereja, misalnya kita sebagai WL atau singer atau pemain musik, penari, itu kita sedang melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara duduk berdiam pada pagi hari ini, memuji menyembah Tuhan, berdoa, mendengar firman, itu Bapak Ibu Saudara sedang melayani Raja di atas segala raja. Ya. Melayani pribadinya, pribadi Yesus sendiri. Nah, kita bersyukur setiap pagi kita boleh bersama-sama mengambil bagian yang terbaik. Oleh sebab itu di waktu-waktu yang singkat, mari kita mau berikan waktu yang terbaik sungguh-sungguh ya. Hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang bertekun dalam doa. Saya akan menyampaikan kisah perumpamaan tentang hakim yang jahat, di mana dia perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya tentang seorang hakim yang jahat. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mbak Pirna boleh buka ayat firman Tuhannya. Kita mau baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, Yesus ini unik Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengajar, dia suka menggunakan suatu perumpamaan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ya kan?
Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Ketika dia mengajar dengan perumpamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus selalu tekun berdoa, Bapak Ibu Saudara, ya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau sudah tidak mendoakan apa yang menjadi kerinduan hatimu? Nah, pagi hari ini coba direnungkan, apakah engkau sudah mulai berhenti berdoa atau engkau sudah mulai suam-suam kuku untuk berdoa? Kadang engkau berdoa, kadang tidak, ya kan? Saya percaya di antara kita semua pasti memiliki satu kerinduan atau keinginan, ya, yang engkau selalu bawa dalam doa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tekun berdoa, tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu ini juga berbicara tekun, Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak berhenti untuk berdoa. Kita melihat kisah seorang ibu janda, ya, dia sudah tidak punya suami lagi, dia datang kepada seorang hakim yang tidak benar. Ada di sebuah kota, seorang hakim, ya, yang tidak menghormati atau yang tidak percaya kepada Allah. Dia tidak menghormati Allah, tidak hidup takut akan Allah. Artinya seorang hakim yang belum percaya kepada Tuhan. Tugas seorang hakim kita tahu ya, bahwa dia harus membela yang benar pastinya. Nah, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan di antara dua orang yang sedang berselisih pada saat itu. Ibu janda ini datang kepada hakim ini. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut? Dia bukan menerima, namun dia menolak untuk membela perkara ibu janda ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang. Menurut penafsiran saya, kemungkinan karena dia melihat, ya kan, latar belakang dari seorang ibu janda sehingga dia menolak untuk membela hak ibu janda ini. Tetapi respon apa yang dilakukan oleh ibu janda, ya? Seorang ibu ini dia nggak berhenti cukup sekali. Ketika dia datang, dia ketok pintu, ya. Dia datang ke rumah Bapak Hakim ini, dia ketok pintunya. Dan dia berkata, "Bapak Hakim, belalah hakku." Menurut penafsiran saya, karena Bapak Hakim ini menolak, pasti mungkin ibu janda ini diusir pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Langsung disuruh pergi, langsung ditolak. Ya kan? Nah, tetapi respon yang luar biasa dari ibu janda ini bahwa dia tidak menyerah. Dikatakan siang malam, ya kan, dia datang lagi Bapak Ibu Saudara. Dia datang lagi ke rumah Bapak Hakim ini. Mungkin paginya dia sudah datang, siangnya dia datang lagi, ditolak lagi Bapak Ibu Saudara. Malamnya dia datang lagi, ketok lagi. Dan demikian seterusnya sampai berhari-hari, siang dan malam dikatakan dia terus datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah ini. Sampai saatnya hakim ini bosan Bapak Ibu Saudara. Capek. Dia berkata, daripada ibu janda ini menyusahkan saya, lebih baik saya bela saja haknya. Walaupun motivasinya bukan karena belas kasihan Bapak Ibu Saudara. Motivasi dari dasar dari Bapak Hakim ini menolong bahwa karena dia gak mau disusahkan, gak mau direpotkan oleh
ibu ini. Sehingga akhirnya dia berkata, daripada ibu ini menyusahkan saya, lebih baik saya bela haknya. Demikian juga dalam hal doa Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang peduli. Hakim yang jahat saja mau menjawab, menolong ya. Ketika diketuk terus, dia mau menolong ibu janda ini. Terlebih Bapa kita di surga. Dia akan menolong setiap kita ketika kita tekun dalam doa-doa kita. Artinya ketika kita berdoa, janganlah kita berhenti Bapak Ibu Saudara. Ketika doamu belum dijawab, jangan berhenti. Teruslah engkau berdoa sampai engkau menerima jawaban doa. Tentunya ketika engkau berdoa harus disertai dengan keyakinan iman. Berdoalah dengan yakin, dengan iman. Iman itu artinya engkau belum menerima jawaban doa, tapi engkau percaya bahwa engkau sudah menerima. Gimana Bu? Gimana Pastor Eni? Berdoa dengan iman. Ya kan? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, misalnya saya sampaikan suatu contoh. Misalnya engkau sakit dan engkau meminta kesembuhan daripada Tuhan. Waktu engkau berdoa, tindakanmu juga harus menunjukkan iman. Tindakan iman, perkataanmu juga harus yang kau katakan adalah iman. Tuhan, aku percaya aku sudah disembuhkan. Tindakanmu adalah tindakan iman seperti seorang sehat Bapak Ibu Saudara. Walaupun engkau sakit, tapi engkau percaya bahwa engkau sudah disembuhkan. Doamu juga harus berbeda Bapak Ibu Saudara. Perkataanmu dalam doa-doamu harus berbeda. Misalnya, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Walaupun pada kenyataannya engkau masih sakit. Tetapi engkau memperkatakan iman, terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sakitku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, pinggangku sudah disembuhkan. Misalnya ya. Jangan engkau masuk ke ruang doa, lalu engkau berdoa, terima kasih Tuhan, Tuhan aku sudah disembuhkan. Tetapi waktu engkau keluar dari ruang doamu, kira-kira Tuhan sembuhkan aku enggak ya? Nah, ini sikap engkau sedang berdoa tidak dengan iman Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan keraguan. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apa-apa. Kalau kita berdoa dengan bimbang, dengan ragu, kita nggak akan menerima jawaban doa Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita tekun berdoa didasari dengan iman. Harus dengan percaya bahwa engkau sudah menerima jawaban doa. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya bahwa doa-doanya sudah dijawab Tuhan? Kalau engkau sedang bergumul akan keluargamu, agar mereka bertobat, agar mereka menerima Yesus, engkau juga harus berdoa dengan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup membuat hati mereka berbalik. Percaya bahwa Tuhan sudah jawab doamu. Ketika engkau berdoa dan melihat mereka belum mengalami perubahan, jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, amin. Teruslah berdoa sampai engkau melihat perubahan. Sampai engkau melihat jawaban doa. Itu artinya kita sedang berdoa dengan tidak jemu-jemunya, dengan tekun. Ketekunan itu
tidak cukup hanya 1 hari, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti hari ini engkau berdoa dan langsung engkau akan menerima jawaban doa. Mungkin ada yang langsung dijawab. Mungkin kau harus menunggu sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Abraham 25 tahun. Dia menanti jawaban doa, tapi dia percaya akan janji Allah. Nah, doa juga harus didasari bahwa engkau percaya akan janji Allah, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya seorang ibu janda ini tadi, walaupun di mata manusia orang melihat Bapak Hakim ini seorang hakim yang tidak benar, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi ibu janda ini tekun, karena dia tekun datang meminta tolong. Akhirnya haknya dibela, Bapak Ibu Saudara. Dan dia percaya bahwa Bapak Hakim ini akan membela haknya. Nah, demikian juga kita hari-hari ini, janganlah engkau berhenti berdoa. Ketika doa-doamu belum dijawab, ayo bangkit kembali. Semangat kembali. Bahwa aku percaya Bapakku di sorga adalah Bapa yang baik. Ya kan? Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan memperhatikan setiap tetes air mata kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sudah lama bergumul akan suatu hal, engkau bergumul akan keluargamu, engkau bergumul akan terobosan dalam perekonomianmu, engkau bergumul akan masa depanmu. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, berdoalah dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan. Berdoa juga boleh didasari dengan janji firman Tuhan. Ya. Engkau boleh mendoakan firman Tuhan. Berdirilah di atas janji firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, saya akan bacakan. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita berdoa, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Dikatakan apa saja yang kamu minta. Tentunya apa saja di sini tanda kutip di garis bawahi, Bapak Ibu Saudara. Yang kita minta itu harus sesuai dengan karakter Allah. Ya kan? Yang kita minta harus sesuai dengan karakter Allah. Ya. Tentu tidak seperti seorang anak bayi, ya, anak kecil, ya kan? Ketika dia punya adik bayi, ya kan? Lalu karena dia cemburu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin Engkau mengambil adikku. Nah, tentu Tuhan tidak ingin doa yang seperti ini, ya, didasari atas kecemburuan misalnya, seperti anak kecil ini. Apa saja di sini adalah artinya bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman, ya kan? Sesuai dengan karakter Allah. Berdoa dengan rasa marah, rasa iri hati misalnya, itu tidak sesuai dengan karakter Allah. Tentu Tuhan tidak berkenan. Ya, misalnya engkau berdoa, mengucapkan suatu doa oleh karena engkau marah kepada seseorang, atau engkau benci kepada seseorang, lalu engkau mendoakan dia agar terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap orang itu. Tentu saja Tuhan tidak berkenan akan doa yang seperti itu. Apa saja di sini didasari dengan karakter Allah. Ya. Didasari dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah.
Nah, dikatakan apa saja yang kita minta, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ketekunan dalam doa harus didasari dengan iman. Iman di sini artinya percaya bahwa kita sudah menerima jawaban doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percaya engkau sudah menerima semua jawaban doamu. Kalau engkau ingin mengalami suatu terobosan, perkatakan, terima kasih Tuhan, aku sudah menerima terobosan. Terima kasih Tuhan untuk promosi. Terima kasih Tuhan untuk nilaiku yang bagus. Ya kan? Nah, berdoalah dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya hari-hari ini meskipun engkau sedang bergumul akan sesuatu hal, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tekunlah dalam doa-doamu dan percaya bahwa Tuhan menjawab doamu. Percaya engkau sudah menerima jawaban doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita, mari kita pejamkan mata kita. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Bapa, terima kasih Bapa. Huralabata karalabashanda hurata karalabashe. Huralabayaralabashi karalabata karalabayaralaba. Huralabat sanda yaralabashi karalabata karalaba. Yaralabata karalabashanda yaralaba. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana mereka hari-hari ini mungkin sedang dalam pergumulan, mereka menanti jawaban doa. Biarlah pagi hari ini iman mereka bangkit ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan kekuatan kembali untuk mereka tidak menyerah dalam berdoa. Mereka tekun dalam berdoa dan mereka percaya bahwa Engkau Allah yang akan menjawab doa-doa mereka. Berikan kekuatan, berikan kesanggupan, berikan iman kepada setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sedang menanti jawaban doa. Berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala untuk mereka terus bertekun dalam doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, kuatkan setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang sedang bergumul. Hamba percaya Engkau akan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Untuk doa respon firman saya serahkan kepada Amanda. Haleluya, silakan Amanda. Ya. Baik. Ya, shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh belajar Bapa, bahwa kami Tuhan mau untuk belajar menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan, sepenuh hati kami Bapa. Terlepas dari apapun Tuhan yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun itu Tuhan, dalam hidup kami yang sedang mengalami goncangan. Kami percaya Bapa dengan iman Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu berpegang pada janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, kami percaya dan kami terima Bapa. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa tuntunan-Mu ada Tuhan buat kami. Bahwa jawaban-jawaban dari doa-doa itu sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, dalam setiap langkah kami melalui hari demi hari yang penuh tantangan. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami.
dan tidak pernah melepaskan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami Bapa yang hadir pada hari ini, baik dari Zoom, baik dari YouTube. Kami percaya Bapa bahwa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Eni boleh menjadi kekuatan dan rema buat kami, menjadi kekuatan di awal yang baru ini Tuhan, di bulan yang baru ini Bapa, supaya kami tetap semangat Tuhan untuk mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada Tuhan. Hati-Mu ada Tuhan buat bangsa kami. Kau berkati setiap hasil bumi lautnya Tuhan. Kau berkati setiap perbatasan darat, laut, udara Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, bila mana tahun depan memasuki masa-masa politik ya Tuhan, kiranya kami percaya Engkau telah mempersiapkan Tuhan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, buat bangsa kami Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan memberkati dunia. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami boleh bersatu hati Tuhan, mendoakan bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan generasi-generasi boleh dibangkitkan. Generasi-generasi ini Tuhan boleh menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan, boleh menuai jiwa-jiwa di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ada Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Kau juga memberkati Bapak untuk misionaris-misionaris di Indonesia ini Bapak, baik di perkotaan dan juga di pedesaan bahkan pedalaman. Kiranya Tuhan Yesus, mereka Tuhan yang sudah meresponi panggilan-Mu menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh Kau taruh hati yang setia, kekuatan buat setiap mereka Tuhan, untuk boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau memberikan kesehatan juga buat mereka Tuhan, baik secara fisik dan mental, supaya mereka Tuhan boleh menjadi kepajangan alat-Mu Tuhan buat jemaat-jemaat yang telah Kau percayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota-kota yang ada di sekitar kami Bapak, kota-kota tempat tinggal kami terlebih khususnya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Kau memberkati perbatasan-perbatasan dari setiap kota, dan juga Kau juga memberkati Tuhan segenap pemerintah kota, kabupaten, dan juga sampai yang terendah dan RT/RW. Kiranya Kau juga memberkati Bapak. Kami percaya Tuhan, di mana kami ditempatkan di kota ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Kau bangkitkan anak-anak muda, Kau bangkitkan anak-anak Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan buat kota kami. Kota kami boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya. Memberkati Bapak, keamanannya, kesejahteraan masyarakatnya Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga memberkati jemaat yang ada di Kuarjas ini Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati dengan hati yang setia, hati yang melayani Tuhan, mengiring Tuhan, hati yang mau dibentuk seperti murid, seperti bejana dan Engkau yang penjunan Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati kami Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan masyarakat Tuhan di mana Kau tempatkan kami. Oh, Kau juga berkati Tuhan untuk Pastor Afan dan Pastor Enis keluarga. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan Tuhan buat mereka, Kau berikan kesehatan dan juga visi dan misi yang daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan buat Pastor Enis dan Pastor Alfa, supaya Tuhan buat jemaat-jemaat yang digembalakan dan juga boleh menjadi berkat Tuhan buat jemaat-jemaat yang lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan kepada Pastor Alfa. Ya, terima kasih Amanda. Haleluya, haleluya. Oh, sekali lagi nyanyikan lagu ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Minta Ibu Itamar untuk berdoa bagi pembangunan gereja, bagi GBI Sungai Tatas, bagi Pendeta Sumerman,
dan yang Tuhan gerakkan ya. Silakan mana ini? Oh ini. Silakan Bu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ya Bapa, kami berdoa untuk pembangunan gereja GBI Choir yang ada di Giobos ya Bapa. Berkati pembangunannya ya Bapa, berkati pula para donatur dan para tukang ya Bapa yang membantu pembangunan gereja ini ya Bapa. Bersertai jalannya pembangunan gereja kami ini ya Bapa, agar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja Pelita yang ada di Setatas ya Bapa, kiranya Engkau memberkati gereja Pelita ya Bapa, agar semakin bertambah banyak jemaatnya, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana. Berkati pula Pendeta Sumerman sebagai gembala di gereja Pelita ya Bapa, berikanlah dia kesehatan dan kekuatan berserta dengan para keluarganya ya Bapa yang lain ya Bapa, agar dia dapat terus melayani dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk program morning prayer ini ya Bapa. Sekiranya melalui program ini ya Bapa, menjadi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa melalui program morning prayer ini. Begitu juga kami para jemaat-Mu yang mengikuti morning prayer ini ya Bapa. Sertai dan berkati kami ya Bapa, agar iman kami semakin bertambah, dan ajarkanlah kami juga selalu untuk bisa taat dan percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami dan menjawab doa-doa kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Amanda, terima kasih Bu Itamar, luar biasa ya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Diberkati ya. Ya, teruslah tekun di dalam doa-doamu, pasti engkau akan menerima jawaban doa. Iya. Iya, selamat datang buat saudari kita, siapa nih? Anita ya. Ya, selamat datang. Nanti kita akan invite ke grup morning prayer supaya dapat info-info firman Tuhan setiap hari. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada pengumuman satu hal, yaitu hari ini kita akan info untuk AMD, kita akan info ya, karena memang ada situasional. Tetapi AMD bisa kita alihkan besok. Nah, besok bisa, tapi nanti kita akan infokan lagi, oke? Ya, dan yang selanjutnya adalah hari Senin kita akan KKR. Nah, KKR di Tehang, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, mari dukung dalam doa. Kita akan KKR di Tehang ini, dan dukung dalam doa, dalam puasa ya. Berdoa bagi Tehang supaya Tehang diselamatkan bagi Tuhan. Di sana perlu sekali KKR, pemuridan ya, biar karunia-karunia Roh bekerja dan itu bisa membangun tubuh Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, doakan supaya kami semuanya sehat di sana, karena ada beberapa yang ini apa namanya, rada-rada tidak enak badan. Jadi berdoa bagi tim supaya kami semuanya sehat, Bapak Ibu Saudara. Oke, berdoa juga bagi daerah yang lain supaya bisa dijangkau dan bisa kita melayani di sana. Iya, itu saja untuk pengumuman hari ini. Semangat pagi, semangat menjalani hari ya. Pokoknya tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa firman ya. Semuanya kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumumannya. Tuhan berkati semuanya. Oh ini ya. Iya. Selamat pagi dan shalom. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, sudah bunyi ayam itu. Kok. Oke. Kukuruyuk.